Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abisari selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaliamet, yang dalam hal ini tim mewakili MKS, teman-teman kepala sekolah yang lainnya yang juga saya hormati, Bapak Ibu yang membinani SKP di sekolah yang juga saya hormati. Alhamdulillah bersyukur dan bersyukur kita panjangkan karena pada pagi ini kita diberikan oleh Allah terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita berada dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan SKP pada tahun 2023. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama pada kesempatan ini sebenarnya saya hanya mau mengantarkan Pak Saiful sebenarnya sebagai fasilitator SKP kebetulan di Jambi, karena kebetulan hari Senin kemarin saya bersama Pak Saiful ditugaskan Jambi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, pada saat sosialisasi sana disampaikan memang oleh Dinas Pendidikan Provinsi agar secepatnya hasil yang kami dapatkan dari provinsi itu disosialisasikan terhadap sekolah, dengan harapan memang pada bulan Maret ini itu untuk seluruh sekolah harapannya sudah bisa selesai semua untuk penyusunannya, termasuk dengan pelaporan dan 2 bulan Januari dan Februari. Itu harapannya. Ibu Bapak yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan di awal bahwa memang versi sosialisasi kemarin bahwa SKP yang sekarang ini SKP dalam masa transisi yang insya Allah tahun depan bisa jadi berubah apa formatnya atau seperti apanya, tapi yang jelas akan mengalami perubahan mungkin. Kemungkinan bisa saja isinya atau seperti apa, tapi yang jelas sekarang masih masa transisi. Kenapa dikatakan masa transisi? Yang mendasari ini Bapak dan Ibu, Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai dan Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, maka ini yang pertama, tidak ada lagi upah. Jadi pada mulai tahun 2000 hasil kerja mulai tahun 2023 itu tidak ada lagi upah. Fokusnya pada hasil evaluasi berdasarkan hasil penilaian dari pemenuhan ekspektasi kerja, dalam hal ini penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP. Jadi nanti pada tahun 2024 tidak ada pasangan lagi pengusulan upah. Nah, apakah nanti akan kredit? Tidak ada, tetap ada. Hanya tidak seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu sekitar mengusulkan upah dulu baru nanti dapatkan kredit. Nah, ini sekarang kita tidak, tapi langsung diambilkan dari SKP. Nah, jadi pada SKP hasilnya nanti kan berupa predikat. Nah, predikat dari SKP itu yang langsung dikonversi menjadi angka kredit. Nah, aturannya seperti apa? Jika predikat SKP-nya nanti itu sangat baik, maka akan dikalikan dengan 150%. Apa yang dikalikan adalah koefisien angka kredit.
Jadi ada koefisien angka kreditnya dan itu sesuai dengan jenjang jabatannya. Ini. Jika sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif, ini ditetapkan angka kreditnya sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Kalau predikatnya baik dikalikan 100%. Kalau predikatnya cukup dikalikan 75%. Kalau kurang 50% pengalinya. Kalau sangat kurang pengalinya 25%. Jadi persentase tadi itu dikalikan dengan koefisien dari angka kredit sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, tapi bagi bapak dan ibu yang mau menilaikan angka kredit, usulkan Dupak itu pada hasil kerja yang kemarin sampai Desember 2022 itu masih bisa. Maksimal menurut Permenpan tadi, Permenpan nomor 1 tahun 2003 itu dilaksanakan paling lambat 30 Juni tahun 2023. Jadi sekarang masih ada. Kalau kemarin diinfokan akan dilaksanakan April kalau nggak keliru untuk yang Jawa Timur. Itu bahasanya kemarin itu bahasa besar masih. Jadi belum. Waktu saya di Surabaya belum ada suratnya, tapi pembahasannya bahasa akan dilaksanakan bulan April. Untuk Dupak penilaian angka kredit hasil kerja sampai tahun 2022 Desember 2022. Per 1 Januari 2023 sudah tidak ada lagi. Itu langsung diambilkan dari SKP. SKP-nya apa predikatnya? Nah, koefisiennya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ahli pertama misalkan, koefisiennya 12,5, ahli muda 25, ahli media 37,5, ahli utama 50. Nah, kalau predikatnya pada SKP-nya nanti hasil penilaiannya itu sangat baik, berarti 150% dikalikan kalau ahli pertama itu dikalikan 12,5. Kalau ahli muda dikalikan dengan 25. Kalau ahli media dikalikan 37,5. Kalau ahli utama dikalikan 50. Sehingga tabelnya seperti ini Bapak. Jadi kalau ahli pertama, kalau sangat baik predikatnya akan mendapatkan angka kredit 18,75. Kalau ahli muda dapat 37,50 dan seterusnya ini sesuai dengan tabel ini. Sudah ada tabelnya. Tinggal lihat predikatnya apa. Kalau predikatnya sangat baik ya begini. Tapi kalau sangat kurang ya sangat mudah. Nah, teknis nanti penyusunannya mungkin Pak Saiful yang akan menyampaikan, karena yang punya akses sebenarnya untuk bisa buka SKP yang di Emastar untuk yang kepala sekolah itu Pak Saiful yang punya akses. Kalau saya nggak punya akses untuk membuka. Sehingga terkait dengan teknis penyusunannya nanti Pak Saiful akan menjelaskan. Nah, karena ini masa transisi Bapak dan Ibu, SKP jabatan fungsional yang terdiri dari SKP guru, kepala sekolah dan SKP pengawas akan diseragamkan oleh Jawa Timur. Sehingga mohon maaf mungkin pada Bapak kepala sekolah kalau kemarin misalnya ada yang sudah selesai tapi oleh Pak Saiful diturunkan statusnya, mohon maaf karena kemarin cuma ada perintah kalau tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Jawa Timur diminta untuk segera diturunkan statusnya agar dirubah disesuaikan dengan yang diinginkan oleh Jawa Timur. Jadi baik guru, kepala sekolah maupun pengawas nanti seragam se-Jawa Timur. Karena memang bahasanya itu masa transisi.
Jadi ada permintaknya seperti ini, tapi Permendikbudnya yang ngatur seperti ini itu belum ada, sehingga disikapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Isi dari SKP yang ada di Wisma Atlet itu sebenarnya itu dirumuskan oleh yang pengawas, itu ada timnya di sana, ada tim pengawas, yang kepala sekolah ada timnya kepala sekolah, yang guru juga ada timnya yang guru untuk menyeragamkan isinya itu apa. Nah, kira-kira nanti seperti ini ada kalau nggak ngerti apakah ke Pak Saiful itu sudah ada kiriman baru terkait dengan contohnya, ada apa yang baru Pak Saiful? Ada yang terbaru. Jadi mungkin Pak Saiful nanti akan bisa dibuka dari kiriman yang terbaru, karena kemarin itu bahasanya memang akan dikirim, mungkin dikirim ke grupnya yang di Pak Saiful, kan Pak Saiful biasa ada grupnya dengan yang Jawa Timur. Jadi ini mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan, karena terkait dengan teknis penyusunannya Pak Saiful yang mungkin bisa buka di di master di SKP-nya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan jaringan, karena kemarin memang kepegawaian sebenarnya minta kepada Dinas Pendidikan Provinsi agar ada pengaturan jadwal, karena dicoba katanya 3 tertib bersamaan itu servernya mungkin tidak mampu, sehingga lemot, bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan lah hari ini bisa dibuka, nggak lemot gitu, nggak bisa langsung terbuka. Sebab ketika pas nanti lemot, ya nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta Pak Saiful untuk ke depan menyampaikan materinya. Nanti setelah disampaikan oleh Pak Saiful, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak dan Ibu boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak pantas sebenarnya di depan, karena surat tugas Bapak saya berdasarkan surat tugas. Saya kesini berdasarkan surat tugas kemarin dari Bapak Kasubag. Saya mendapatkan surat tugas untuk penyampaian sosialisasi ini. Terus terang, saya kemarin dengan Pak Sudi sudah bicarakan, saya tidak akan berangkat Pak kalau tidak ada surat tugas. Kalau cuma sebatas
perintah, tapi tidak ada surat tugas, saya tidak berangkat. Alhamdulillah kemarin sore terbit surat tugas, saya ditugaskan untuk memberikan sosialisasi pada kegiatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dimulai dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hasudianto tadi, bahwa pada akhir-akhir ini untuk pekerjaan SKP ada beberapa perubahan yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama isinya Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang telah dijelaskan oleh Pak Sudi tadi, itu sangat baru sekali kita dapatkan. Akan tetapi itu juga akan mempermudah pekerjaan kita, karena di Jawa Timur sudah terdapat tim yang sudah membuatkan indikator kinerja atau rencana hasil kerja jabatan fungsional kepala sekolah, pengawas, dan guru. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sudi tadi, di Jawa Timur sudah terdapat tim untuk penyelesaian SKP, sehingga Bapak Ibu tinggal mengklik saja sudah sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak ketahui, bahwasanya SKP di tahun 2023 ini tidak mengacu kepada kuantitas kembali, tetapi mengacu kepada kualitas output dan outcome. Kalau di tahun 2022 masih kita mengacu kepada kuantitas atau nilai, akan tetapi di tahun 2023 ini kita sudah mengacu kepada output dan outcome. Jadi seluruh kegiatan Bapak Ibu, baik di satuan lembaga pendidikan, jabatan fungsional atau kepala sekolah, itu sudah mengacu kepada realisasi, sehingga ujungnya nantinya merujuk kepada penilaian pejabat penilai, yaitu sesuai ekspektasi, kurang ekspektasi, dan di atas nilai ekspektasi. Kemudian Bapak Ibu, kita akan memulai dari jabatan struktural. Untuk memulai dari jabatan struktural, setelah saya telah dari beberapa temuan dari hasil verifikasi kami yang dilaksanakan oleh jabatan struktural staf pelaksana, jabatan arsiparis di masing-masing satuan lembaga pendidikan, Satikmen dan Satikcus yang ada di bawah cabang dinas pendidikan wilayah Sumeneb, itu sebenarnya sudah betul. Akan tetapi pekerjaan Bapak Ibu masih banyak mengacu kepada tahun 2022, memperbanyak rencana hasil kerja. Padahal kami sudah sampaikan di awal bahwa di tahun 2023 ini untuk jabatan pelaksana staf di satuan lembaga pendidikan ini, yang penting sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang sudah ada pada master data, seumpamanya pengadministrasian umum. Itu 4 RHK atau SKP yang penting sudah memenuhi WTP, memenuhi syarat, tidak usah ditambah lagi. Karena itu SKP yang sekarang SKP penyederhanaan. Yang penting output dan outcome dari 4 RHK atau SKP itu sudah memenuhi WTP, memenuhi syarat. Tulisan hijau di bawah itu meskipun 4 tapi sudah memenuhi syarat, jangan ditambah lagi biar Bapak Ibu tidak ruwet membuat SPJ-nya.
Kadang ada yang sampai 12. Ada untuk memperbanyak RHK, SKP. Jangan nanti Bapak Ibu, ini adalah penyederhanaan. Jadi untuk tahun 2023 ini dibuat dengan sesederhana mungkin. Seumpamanya administrasi kepegawaian, di sana sudah dibuatkan 2, Bapak. Administrasi kepegawaian dibuatkan 2 RHK atau SKP. Nah, kalau misal di RHK itu tidak mencapai WTP memenuhi syarat, baru kita menambahkan 1 atau 2 di supportnya. Jadi wajib yang 2 itu yang pakai key activities yang sudah terdapat di aplikasi itu sendiri, semuanya administrasi kepegawaian. 2 yang ada di SKP yang sudah tertera di pemilihan di rencana hasil kerja itu di SKP-nya. Di rencana aksinya itu juga wajib, yang diwajibkan yang pertama adalah juga memasukkan nilai atau rencana aksi yang 2 sesuai dengan SKP atau RHK yang 2. Kalau misal tidak mencapai WTP, tidak memenuhi syarat, baru kita dari K berubah menjadi support. Di support itu kita sebenarnya menambahkan 2. Dalam 1 tahun kita rencanakan sebenarnya administrasi kepegawaian, penjagaan. Ini yang banyak dilalaikan Bapak Ibu. Buku penjagaan di kepegawaian, buku penjagaan pensiun, buku penjagaan cuti, buku penjagaan gaji berkala, buku penjagaan kenaikan pangkat, itu yang sering ditinggalkan oleh Bapak Ibu staf di satuan lembaga pendidikan. Padahal itu adalah bunyi dari realisasi pekerjaan Bapak Ibu di masing-masing satuan lembaga pendidikan. Penjagaan itu adalah output dan outcome-nya Bapak Ibu. Itu contohnya dari struktural. Jadi jangan memperbanyak rencana aksi untuk mencapai persentase yang besar. Kalau misal di sana ketentuannya 100 minimal sudah mencapai memenuhi syarat WTP-nya, jangan usah ditambah yang sekarang, Bapak. Kalau sudah memenuhi syarat meskipun 100,02 soalnya, ya sudah, itu sudah nyampe. Yang penting output dan outcome-nya itu seperti apa. Karena nilai akhir, mohon maaf berdiri, nilai akhir yang Bapak terima setiap bulannya, penilaian bulannya sesuai ekspektasi dari pimpinan. Itu intinya. Intinya itu. Yang lain kemburan, Pak. Angka kredit di fungsional tidak ada sudah sekarang, ya Pak. Tidak ada nilainya angka kredit itu. Yang penting sudah memenuhi WTP 704 kalau yang kepala sekolah. Ada 4 RHK yang wajib diisi oleh kepala sekolah, yaitu 4. Kalau misalnya sudah 4 itu cukup memenuhi WTP MS, tidak usah ditambah, biar tidak berat. Karena yang penting nilai akhir. Kalau Bapak Ibu guru dan staf TU, nilai akhirnya, nilai kinerja bulanan itu tergantung kepada Bapak kepala sekolah. Apa output dan outcome-nya, sesuaikan dengan rencana aksinya. Itu yang paling penting itu. Jangan memperbanyak rencana aksi tapi output dan outcome-nya tidak ada, tidak sesuai. Yang sekarang sedikit disederhanakan, output dan outcome-nya bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak, itu sebatas pandangan contoh untuk yang struktural. Nanti prakteknya. Sekarang untuk yang Bapak Ibu guru,
Bapak Ibu guru, dan ini Bapak tidak ada perubahan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Asudianto tadi, cuma ada perubahan di wali kelas. Pertama, mari kita lanjutkan Bapak Ibu untuk fungsional guru. Fungsional guru di aplikasi SIMaster sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Asudianto MPT tadi, bahwasanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah dibentuk tim pengawas penilai IPA sekaligus tim perencanaan indikator dividen SKP tahun 2023. Nah, di sini untuk pekerjaan wajib realisasi target atau SKP atau RHK bagi seorang guru itu ada dua. Yang pertama adalah supervisi guru dan tenaga pendidikan sekolah yang terdapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil. Ini Bapak Ibu kenapa dimintakan 12 laporan? Karena per bulan asumsi dari tim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kita melaporkan kegiatan merencanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai hasil pembelajaran itu kepada pimpinan, kepada kepala sekolah per bulan. Kemudian yang kedua menjadi pengawas penilai dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Ini 2 laporan dan dikasih 2 bulan. Mungkin ini per semester nanti. Penjelasannya di sana tidak dijelaskan karena tidak ada permasalahan. Ini yang ke aktivitas. Ini yang wajib Bapak Ibu rencanakan dulu di SKP. Di rencana aksi, di ke aktivitas, Bapak juga mau diwajibkan mengisi ini dulu sebelum melangkah kepada support. Akan tetapi di 2 RHK ini sudah mencapai WTP, Bapak Ibu tidak bisa menambahkan ke support lagi. Kalau misal Bapak Ibu tidak mencapai di support, ikutilah contoh seperti ini saja. Ini sudah yang ditentukan Bapak oleh Jawa Timur. Semua Jawa Timur sudah mengikuti ini. Jadi supportnya adalah membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah. Ini supportnya. Kalau misal Bapak Ibu tidak mengikuti contoh support yang ada di depan ini, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan muatan lokal yang Bapak emban di masing-masing sekolah. Seumpamanya di sini meletakkan menjadi guru ekstrakurikuler, tapi tidak membuat karya tulis, sama tidak meletakkan membuat karya tulis, tapi ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Misalnya banyak pilihannya di support. Support yang kedua adalah menjadi wali kelas. Kemarin
kami sempat ada pertanyaan dari kabupaten lain, kenapa Bapak di wali kelas ini pertama diletakkan 12 laporan? Dari mana laporannya? Setelah ditelaah oleh tim Provinsi Jawa Timur, ternyata ini keliru. Yang 12 laporan menjadi wali kelas, yang 12 laporan menjadi 2 laporan dan 2 bulan. Untuk yang wali kelas, Bapak diperhatikan, untuk yang wali kelas yang semula 12 laporan sekarang sudah menjadi 2 laporan. Jadi pekerjaan wali kelas itu di 2 semester, yaitu pekerjaan raport saja. Pertanyaan yang kedua, Pak, kenapa di SKP Wakasek, wakil kepala sekolah, kok tidak ada? Akan tetapi yang tahun 2022 itu ada dan angka kreditnya sangat tinggi. Penjelasan kemarin dari tim pengawas Provinsi Jawa Timur, tim pembuatan RHK ini, kemarin yang pertama kalau tidak salah jawabannya untuk wali kelas jam mengajar tidak dikurangi. Dikurangi maksudnya. Wali kelas tidak dikurangi, jam mengajar tidak dikurangi. Nanti biar Pak Sudi yang menjelaskan kalau kurang paham. Untuk Wakasek itu jam mengajar dikurangi. Jadi kenapa di sini menjadi yang wali kelas saja yang diletakkan, kok Wakasek tidak diletakkan? Karena laporan Wakasek sebagai Wakasek dilaporkan secara berbeda, yang jabatan guru setiap tahunnya dilaporkan secara berbeda. Jadi sehingga pengambilan di RHK kemarin yang masuk hanya menjadi wali kelas, yang semula 12 laporan sekarang sudah menjadi 2 laporan. Jadi yang Bapak Kepala Sekolah sudah menyetujui yang guru yang 12 laporan mohon diturunkan kembali menjadi 2 laporan, karena ini sudah instruksi dari pimpinan di Master Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini yang guru, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan kepada Bapak Kepala Sekolah, alangkah baiknya mungkin ada beberapa pertanyaan dari pejabat struktural pelaksanaan di Satuan Lembaga Pendidikan dan guru. Nanti kami, Pak Sugianto dengan saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan dari hasil sosialisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan dulu sebelum lanjut ke kepala sekolah. Siap. Langsung aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perencanaan yang guru, di situ banyak pilihan Bapak. Tetapi apakah yang dipilih itu bisa dipilih semua atau tidak dipilih semua? Misalnya seperti ini, merencanakan supervisi, di situ di guru ada. Kemudian membuat program sekolah juga ada di pilihan itu. Tetapi kami di Semada tidak memilih itu Bapak, karena belum tidak mendapatkan informasi yang jelas. Karena di sini ada juga tim PKG Pak. Jadi ada guru yang menilai supervisi. Apakah itu juga dimasukkan di dalam perencanaan itu? Juga termasuk Wakasek yang membuat program sekolah. Apakah juga tidak dimasukkan di dalam rencana itu? Itu saja Pak. Karena memang pilihannya itu banyak gitu. Tapi kok ini saja yang dipilih, tidak yang banyak itu. Ya. Terima kasih Pak Heril. Seperti apa yang
sudah saya sampaikan Pak, yang penting wajibnya 2 dulu Pak. Oh gitu. Yang lain support sesuai dengan peradaban di sekolah ini, sesuai dengan tugas masing-masing. Tidak supportnya, dan supportnya ini juga 2. Supportnya ini juga 2, membuat karya tulis dan menjadi wali kelas. Seumpamanya Bapak ingin mendapatkan tugas-tugas yang lain, silakan. Yang penting tidak merepotkan Bapak sendiri. Khusus ini Bapak di tahun 2023 yang penting sudah mencapai WTP. Bapak tidak membuat karya tulis. Bapak semuanya golongan 4. Tapi dengan kepala sekolah diwajibkan, diperintahkan membuat karya tulis karena sudah sesuai dengan jabatannya, pangkat dan jabatannya wajib. Semuanya kepala sekolah mewajibkan buat karya tulis. Ya ambil karya tulis. Di bawahnya support lagi sesuai dengan keadaan sekolah, jabatan masing-masing. Terserah mau meletakkan apa, yang penting mencapai MS. Kalau sudah mencapai MS, jangan ditambah lagi Pak untuk menambah rencana supaya tinggi, tidak usah. Yang penting nilai akhir dan output dan outcome penilaian kepala sekolah di akhir bulan dan akhir tahun. Itu Pak di 2023. Jangan terlalu banyak merencanakan, yang penting sudah memenuhi WTP, memenuhi syarat, akan tetapi output dan outcome-nya bisa dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan nilai prestasi kerja bulanan oleh kepala sekolah sesuai dengan ekspektasi. Ada lagi Bapak? Baik, saya tambahkan sedikit Pak. Jadi kemarin ada bahasa memang iki mandatori, yang di sini warnanya dibuat beda. Jadi untuk guru itu memang yang wajib diambil ada 2 itu wajib. Nah, kalau ternyata setelah mengambil yang 2 itu belum mencapai WTP, maka guru boleh tambah. Kalau belum mencapai, kalau sudah mencapai, harapannya nggak usah ditambah, dengan harapan apa yang mau dikerjakan itu benar-benar dikerjakan sebaik-baiknya. Karena penilaiannya bukan pada banyaknya rencana kerja, tapi hasil akhir sampian yang harusnya dicapai. Apakah nanti sangat baik menurut versi kepala sekolah, baik atau malah mungkin cukup gitu. Jangan-jangan dengan banyaknya rencana kerjanya jadi nggak maksimal, sehingga kepala sekolah menilai ini nggak sesuai dengan rencananya. Jadi harapannya nanti di sini kan masih ada kreditnya Pak. Ada angka kredit, sehingga bisa jadi teman-teman guru yang dikritikkan adalah mau memperbanyak angka kredit. Nah, sehingga perencanaannya jadi banyak gitu. Nah, tapi kalau di penilaian oleh kepala sekolah nanti di bawah ekspektasi bisa menjadi cukup, maka angka kreditnya seperti yang diperhitungkan tadi dikalikan dengan, kalau cukup itu 75% dikalikan dengan indeks dari masing-masing jabatan. Jadi bukan dari banyaknya ini gitu. Makanya harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, kalau sudah mencapai WPT ya sudah. Nah, untuk supportnya terserah sampean semua mau ngambil yang mana sesuai yang ada di dalam di SKP di Master itu. Nah, tadi sempat memang kemarin itu perdebatannya seperti ini Bapak Ibu. Saya nggak melihat semuanya di Master, tapi yang protes itu karena seperti ini. Wali kelas mendapatkan angka kredit, ya. Wakasek nggak mendapatkan angka kredit gitu. Ya. Sehingga itu diperdebatkan. Nanti akan timbul masalah di sekolah Pak. Wakasek itu kerjanya jauh lebih berat daripada wali kelas. Kenapa wali kelas dapat angka kredit sementara Wakasek tidak dapat angka kredit gitu. Nah, versi yang nyusun bahwa untuk wali kelas
itu tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar. Jam mengajar minimalnya tetap 24. Tapi kalau Wakasek itu mengurangi jam mengajar. Nah, kerja Wakasek itu berat, bahasanya seperti itu. Nah, karena sekarang yang dipakai untuk menyusun angka kreditnya Pak masih tetap Permendikbud yang kemarin gitu. Yang ini masih membuat apa ya paling atas untuk yang pembelajaran 10, berapa ya? Kayak wali kelas misalnya. Wali kelas ini 0,53. Ini ngambilnya dari Permendikbud yang kemarin. Nah, padahal dari Permendikbud yang kemarin kalau wali kelas Wakasek diakui, maka angka kreditnya dibagi dua dengan gitu loh. Separuh gurunya, separuh Wakaseknya. Nah, kalau itu yang diambil, kasihan guru gitu loh. Kasihan guru untuk menyusun pelaporannya. Dia nyusun laporannya yang miliknya guru, dia juga nyusun laporannya yang Wakasek. Jadi berat kerjanya gitu loh. Karena apa? Karena yang mau dinilai nanti ekspektasi kerjanya oleh kepala sekolah. Ini sesuai enggak dengan harapan kepala sekolah? Kasarnya seperti itu. Sesuai enggak gitu. Nah, tetapi kalau hanya gurunya yang diakui, ya sudah dia kerjakan dan gurunya saja. Toh pada akhirnya nilai akhirnya yang dilihat baik, sangat baik, cukup atau kurang gitu loh. Makanya untuk meringankan beban guru bekerja itu yang Wakasek tidak diberi angka kredit. Khawatirnya ketika itu dikasih angka kredit, dia sebagai wasek, maka untuk gurunya nanti akan muncul angka kreditnya jadi separuh dari Wakaseknya gitu. Makanya itu dihilangkan. Kemarin memang lama perdebatannya. Nah, sehingga yang ada masih masih yang ada kerja masih wali kelas. Padahal nanti Bapak dan Ibu nanti di akhir tahun SKP-nya itu munculnya penilaiannya hanya predikat. Tidak ada kayak kemarin kan nggak ada angka kredit. Tapi predikat. Nah, sebab dari predikat itu yang nanti dikalikan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini yang saya tahu. Ya, begini Pak. Memang tidak muncul Wakasek di situ, tetapi ada muncul merencanakan program sekolah. Apakah Wakasek juga masuk di dalam itu? Karena di Master muncul Pak. Jadi ada wali kelas merencanakan program sekolah, kemudian merencanakan supervisi. Nah, saat ini di sekolah kami Pak itu tidak dimasukkan karena belum mendapat informasi yang jelas apa boleh dimasukkan itu merencanakan program sekolah. Itu kan biasanya kan ranahnya Wakasek Pak. Jadi program kesiswaan, programnya bagaimana kan itu ranahnya Wakasek. Kemudian juga yang supervisi, teman-teman yang guru-guru supervisi itu juga ragu untuk memasukkan rencana itu. Apakah ini diakui enggak? Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami Pak. Untuk sementara ada guru yang memang memasukkan, ada juga yang tidak memasukkan. Tapi intinya memang harus WPT Pak, dan sesuai dengan kerjaannya memang itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi saya ulangi, yang penting yang dua ini dulu diambil. Dua yang paling atas diambil dulu. Tambahannya terserah Pak. Terserah sesuai dengan apa yang dikerjakan di sekolah, biar mudah untuk melaporkan gitu. Sehingga kepala sekolah itu bisa menilai, oh ini sangat baik ini kerjanya misalnya. Oh ini ini baik. Biar mudah. Jadi pengurangan jumlahnya yang disampaikan oleh Pak Saiful itu harapannya hanya agar guru bisa maksimal di yang direncanakan gitu. Bukan banyak tapi tidak maksimal kerjanya. Jadi kalau misalkan jadi Wakasek, ya. Nah di Wakaseknya nggak diambil karena bahasanya tidak ada akademinya. Nah sementara dia buat program sekolah isikan, masukkan. Mau bukti-bukti fisiknya nanti kan lebih mudah untuk menunjukkan bukti fisik. Jadi nggak dapat. Tapi yang terpenting yang dua dulu, yang dua paling atas sudah diambil. Yang lainnya sunnah. Sunnah dalam arti sunnahnya itu wajib mencapai WPT. Jadi selama belum mencapai WPT silakan ditambah. Tapi kalau sudah mencapai WTP harapannya nggak usah ditambah. Tapi kalau mau nambah yang penting maunya seperti itu Pak. Ya. Itu loh. Jadi kalau mau kerja berat, ini masih kurang pekerjaan saya. Yang penting nanti kerjanya ya harus
sesuai. Harus sangat baik kalau pinginnya, dengan memperbanyak itu harapannya kan ingin sangat baik. Ya, kepada seorang harus bisa diyakinkan oleh sampean bahwa sampean memang kerja sangat baik dengan pekerjaan yang begitu baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Franky dari Simpang Kolekta, kemudian dari Neta Pak. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengurus KP di Kolekta. Ini berdasarkan pengalaman Pak, saya pribadi. Jadi bisa dijelaskan terkait dengan key activity atau yang mandatory itu Pak, yang wajib dipilih itu. Saya yakin ketika itu dipilih semua pasti akan belum mengurus semua Pak. Dari saya yang golongannya terendah itu pasti sudah belum memenuhi syarat, apalagi di atasnya. Nah, terkait dengan sporting aktivitasnya atau pendukungnya itu kemarin terkendala begini masalahnya. Ketika kita memilih wali kelas itu dibuat 12 laporan itu memenuhi syarat. Tapi ketika dibuat 2 tidak memenuhi syarat. Itu sudah dijawab tadi kan, harusnya jadi 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, ekskul itu kalau dibuat 12 laporan itu memenuhi syarat. Tapi kalau dibuat di bawahnya atau mungkin 2 itu tidak. Nah, pertanyaan saya lagi, itu apakah ada aturan khusus? Ekskul itu harus berapa bulan sih? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan guru BK, karena saya juga kan guru BK juga, tanya juga sama. Nah, pertanyaan kedua itu Pak, yang pertama saya dia Pak, kegiatannya sama antara kepala sekolah, guru biasa, guru BK, pilihan sportingnya itu sama. Nah itu juga apakah itu memang begitu atau memang guru BK ada lagi? Kemudian yang kedua, yang ketiga, termasuk peraturan dulu. Kepala sekolah itu ada aktivitas sportingnya itu bahkan milik eskul gitu. Jadi saya secara logika aja Pak, kepala sekolah mau diisi eskul gitu aja. Saya begitu Pak. Nah, mungkin ini ada aturannya yang mengatur itu Pak. Berapa bulan sih? Ininya apa? Itu aja Pak. Terima kasih. Saya mau di satu letak. Itu support kegiatan pembinaan ekstrakurikuler dilaksanakan tiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan tiap minggu. Jadi 4 minggu dalam 1 bulan. Dilaporkan kepada pejabat pimpinan 1 bulan 1 kali. Berarti dalam 1 tahun terdapat laporan 12 kali. Jadi lapornya sebulan 1 kali, per bulan 1. Jadi bisa Pak. Itu kalau support Pak. Iya, support. Kalau game tidak bisa. Kalau tidak bisa, ini support Pak. Ini support Pak. Kata kunci itu. Ini support, yang ditanyakan support. Yang ditanyakan support. Bisa Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya guru. Guru yang semula 12 kan sudah saya sampaikan tadi diturunkan menjadi 2 karena ini ketentuan dari tim di Provinsi Jawa Timur. Tidak mencapai BPT sifatnya. Ditambahkan menjadi PTK. Ya, buat makalah itu Pak yang buat makalah. Iya. Terserah Pak. Kalau misal membuat makalah itu dimulai dari sebuah perencanaan, membuat makalah itu kan tidak langsung jadi Pak. Dimulai dari pembuatan judul, kata pengantar, bab 1, penyelesaian bab 1, penyelesaian bab 2, penyelesaian bab 3, sehingga nanti sampai bab 5 baru ditutup. Berapa bulan kiranya? Masa makalah dibuat hanya 1 bulan? Kan tidak mungkin. 1 Pak. Jadi laporannya 1. Iya, 1 laporan 1 bulan. Jadi kalau Ya, satu bisa. kuantitasnya 1, bulannya harus 1. Bulannya harus Karena 1. nanti di breakdownnya tidak boleh koma Pak. Harus 1 semua. Jadi artinya nanti kalau 12, 3. Jadi Itu kalau PTK. laporan PTK, makanya kemarin itu saya juga bingung Pak. Ini PTK masa 1 bulan sekaligus langsung selesai. Kan porsinya kan kalau kemarin itu dibagi 3 bulan. Tapi nyatanya nggak bisa. Jadi kalau 1 laporan harus 1 bulan. Nah sehingga breakdownnya itu
Cukup di angka 1 saja. Iya. Yang kena direct sehingga 1 bulan. Berarti gini, Tidak ada isi support bisa masuk. kalau disupport itu bisa, Pak. Bisa. Kalau disupport bisa, tapi kalau mungkin tidak bisa. Jadi begini Pak, kalau pembuatan makalah karya tulis dibuat di kabupaten kota atau di perpustakaan, itu disesuaikan dengan koordinasi dengan pejabat penilai. Kalau semuanya pejabat menilai, kepala sekolah mempunyai target, kepala sekolah ini kan mempunyai target. Penyelesaian karya tulis harus diselesaikan selama 4 bulan. Itu target dari kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Nah, penentuan kesesuaian pencapaian ekspektasi itu selesai enggak 4 bulan anak buah saya semuanya. Nah, di sana bisa juga di supportnya dikasih 4 bulan. Bulan-bulan pertama kita melaksanakan apa? Bulan kedua melaksanakan apa? Itu bisa ya. Berarti di breakdown-nya boleh koma, Pak? Boleh. Di breakdown-nya boleh, pokoknya bukan K, Pak. Iya, kemarin soalnya saya melihat di YouTube itu, Pak, yang jadi di breakdown nggak boleh angka koma. Di breakdown saya yang saya hasilkan dari hasil sosialisasi dan di grup kami Pak, grup kami yang bisa dipertanggungjawabkan di institusi Pak ya. Mohon maaf kami institusi Pak. Iya. Jadi kami bergerak berdasarkan dasar. Kami jembatan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebijakan kami tidak mengikuti di YouTube, tapi kami mengikuti dari hasil dari pemaparan dari Dinas Pendidikan yang merupakan institusi atasan kami. Itu Bapak. Itu Bapak. Terus yang kedua adalah BK. Mungkin Pak Sudi yang BK. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya hanya ingin menekankan bahwa sebenarnya yang wajib dulu dikerjakan Bapak, yang dua itu wajib. Kemudian untuk mencapai WPT kita boleh ngambil tugas yang mana saja sesuai dengan tugas kita pada dasarnya. Nah, contoh yang ada ini itu sebenarnya dari tim itu seandainya seperti ini, saya juga nggak tahu, tapi prediksi saya bahwa dengan contoh yang ada di Pak Saiful, seandainya dibuat seperti ini pasti sudah mencapai WPT. Hanya saja karena kemarin ada diskusi, kemudian wali kelas itu nggak setiap bulan gitu loh. Jadi kerjanya wali kelas bahasanya seperti itu, nanti untuk nulis raport itu hanya pada akhir semester. Sehingga 2 bulan. Dengan dituliskan 2, digagalkan yang 12 dituliskan 2, maka ini nggak jadi WPT gitu loh. Jelas nggak jadi WPT, sehingga harus ngambil yang lainnya gitu loh. Kemarin karya ini ya, itu tidak ada perubahan Pak, ditulis 1 di sana. Memang tidak ada perubahan, tetap nggak ada yang mempermasalahkan kemarin, tetap dituliskan. Sehingga kalau misalkan kurang terus mau nambah yang lainnya, ya silakan Bapak dan Ibu bisa nambah yang lainnya agar bisa WPT sesuai dengan kerjanya Bapak dan Ibu, sehingga mudah untuk pelaporannya itu pada dasarnya. Tapi yang terpenting yang 2 ini dulu. Nah yang lainnya kayak misalkan tadi dicontohkan ngambil yang eskul. Nah eskul kalau ternyata memang kerjanya setiap bulan ada bukti fisik, ya letakkan berapa bulan, jadi 12 bulan silakan 12 bulan. Sesuai dengan kerja Bapak dan Ibu di sekolah. Kemarin sempat seperti ini nyampe, bahwa karena ini gagal yang guru, gagal gak sama. Jadi sebenarnya pinginnya disamakan kayak gini Pak, se-Jawa Timur bahasanya dibuat sama. Karena gagal seperti ini, bahasanya akan dikirim kembali, tapi sekolah tetap harus mengerjakan karena Maret ini harus sudah selesai. Nanti kalau ternyata ada kiriman diinginkan oleh Jawa Timur seperti itu, sudah ada contohnya yang diinginkan seperti itu, bahasanya cukup tinggal turunkan status saja, disesuaikan Pak, sederhana, istilahnya seperti itu. Sampai ngomong seperti itu. Kalau saya pribadi yang pengawas Pak, memang sudah fix dengan bulannya itu kapan dikerjakan sudah sama se-Jawa Timur, tidak ada perubahan yang kemarin.
Dan setelah saya coba, memang pas sesuai dengan WPT-nya. Jadi WPT-nya 7.500 pas 75.000 pas 75.000. Kalau yang pengawas sudah nggak ada masalah. Tapi yang guru memang kemarin seperti itu. Jadi karena dari 12 dirubah menjadi 2, jadi nggak mencapai WPT gitu loh. Sempat disampaikan, akan disampaikan kembali, dikirimkan kembali SOP-nya. Nah, jadi saya ngomong-ngomong di Pak Sebut, kamu SOP-nya katanya sekarang harus sudah selesai. Jadi selesaikan yang sekarang sesuai dengan yang dikerjakan oleh sekolah. Kalau nanti ada susulan dari Jawa Timur, bahasanya tinggal diturunkan statusnya. Nyampe ngomong seperti itu. Jadi kalau urusan supportnya silakan Bapak dan Ibu untuk sekarang ambil sesuai dengan pekerjaan Bapak dan Ibu sehari-hari. Yang itu mempermudah Bapak dan Ibu untuk memberikan bukti fisik kepada kepala sekolah. Biar nanti Bapak dan Ibu dinilai oleh kepala sekolah mencapai minimal sesuai dengan ekspektasi kerja Bapak dan Ibu. Itu intinya Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi yang buka sedikit yang tadi berkaitan dengan makalah. Tadi dikatakan makalah itu kan memang ada beberapa unsur ya, ada yang belakang, kemudian pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Misalkan itu dibuat dalam satu laporan, itu berarti harus membeli semuanya laporannya, atau memang satu bulan laporannya satu dulu, bulan, atau nanti di bulan berikutnya isi, atau seperti apa gitu, atau mungkin gambaran saya mungkin ketika dilaporkan itu sudah lengkap satu dokumen laporan itu. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembuatan karya tulis, saya sudah menghubungi grup barusan Bapak, tetap disesuaikan dengan contoh yang ada di atas. Satu laporan 1 bulan. Iya kan? Jadi kalau misal nanti Bapak kepala sekolah menargetkan 3 bulan harus selesai, maka 1 itu diletakkan pada bulan Maret atau bulan akhir. Ya, bulan akhir kuliah. Seperti itu Bapak ya? Tetap. Jadi kalau masih belum memenuhi WPT, silakan ambil sesuai dengan pembagian tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Silakan Pak Haji Budi. Untuk yang kepala sekolah sudah koordinasikan dengan Pak Eko. Jadi kalau kata pengawas itu cocok, tapi untuk yang kepala sekolah yang cocok ya Pak Eko ya. Ya, jadi terutama untuk yang direct, yang tim, yang nomor 1 itu tidak cocok. Karena itu hubungannya agak kritis. Jadi mungkin ada kebutuhan pemrograman agak kritis di sana, ya, sehingga tidak cocok. Jadi walaupun ini 12 itu langsung angka kritisnya itu kecil, tetapi kalau itu dipasang 12 yang kerja kita menjadi 600%. Ya, itu sudah saya tunjukkan. Ya, jadi ada aplikasinya memang. Jadi memang untuk sebenarnya untuk dari tulisannya itu menggunakan dokter tidak masalah. Tetapi kalau memang mau 4 bulan, tapi kalau sudah tetapnya dari sana 1 bulan, langsung kita pakai 1 bulan. Sebenarnya kementerian itu adalah berproses. Nah, yang digali itu adalah plagiat. Sehingga seharusnya memang 3 bulan dan itu di support. Nah, itu bisa. Nah, mengenai wali kelas, saya setuju itu bukan 1 bulan. Tetapi 12 bulan itu support, bukan itu support. Tapi kenapa? Karena wali kelas itu tiap bulan itu harus melaksanakan tugas sama dengan guru. Jadi dia itu harus mengevaluasi bagaimana anak didiknya yang tidak masuk, kemudian melakukan kompetisi dan sebagainya. Kalau saya lebih setuju menggunakan support kalau diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, nanti hasilnya nggak masalah. Kalau support itu bisa, nomor itu tidak gimana? Artinya itu ada masalah. Jadi itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang ingin saya tekankan bahwa untuk kepala sekolah ada 4.
Mandatorinya ada 4 kalau nggak dilihatkan per sekolah. Yang saya katakan kemarin jadi perdebatan itu di wali kelas yang 12 laporan menjadi 2 yang dirubah lah kemarin di wali kelas, di guru, bukan di kepala sekolah. Kalau pengawas nggak ada masalah memang. Untuk yang kepala sekolah juga tidak ada pembahasan. Jadi contohnya hanya itu gitu, sudah itu. Artinya sekali lagi sama dengan guru, bahwa untuk yang kepala sekolah yang 4 itu wajib diambil gitu. Lepasnya yang 4 itu kalau ternyata yang 4 belum memenuhi PT, itu boleh ambil yang lain. Sama dengan. Nah, kemudian sebenarnya Pak, kalau berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, adanya angka kredit di SKP ini kan sebenarnya sedikit dipaksakan karena pada akhirnya angka kredit perhitungannya kan tidak hitung seperti halnya ini gitu. Tapi perhitungannya apa sih sebenarnya predikatnya terakhir. Baik, sangat baik, kurang, cukup, kurang atau sangat kurang. Nah, sehingga yang paling utama dilihat adalah WPT. WPT-nya sudah memenuhi tidak? Kalau WPT-nya sudah memenuhi, maka sebenarnya sudah selesai untuk perencanaannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih pingin, wah ini pekerjaan saya nggak hanya seperti ini, pekerjaan saya lebih dari ini gitu loh. Kalau Bapak dan Ibu merasa dengan menambah rencana kerja Bapak dan Ibu bisa maksimal kerjanya sehingga atasan bisa menilai bahwa Bapak dan Ibu nanti kerjanya sangat baik, terserah Bapak dan Ibu sebenarnya. Yang disarankan diharapkan tidak terlalu memperbanyak rencana kerja, dengan harapan kerjanya Bapak dan Ibu baik guru maupun kepala sekolah bisa sangat maksimal sehingga kalau kepala sekolah misalkan kepala cabang melihat wah ini pekerjaannya sangat baik. Untuk yang guru kepala sekolah melihat wah ini sangat baik pekerjaannya. Sehingga nanti angka kreditnya bisa besar karena indeks dari angka kredit nanti akan dikalikan 150% kalau predikatnya sangat baik. Nah, jadi sekali lagi baik yang kepala sekolah maupun guru yang terpenting ini mandatorinya itu diambil dulu. Kalau kurang silakan ditambah dengan support itu. Silakan ditambah kalau kurang. Nah, sekali lagi sebenarnya mohon maaf nanti kalau ternyata dari provinsi benar ngirim gitu. Ngirim contoh yang itu harus diikuti. Kalau itu turun benar seperti itu sementara Bapak dan Ibu sudah membuat sesuai dengan apa yang dikerjakan Bapak dan Ibu, ya mohon maaf juga karena kemarin memang sempat disampaikan seperti itu akan dikirim ke cabang masing-masing untuk disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh provinsi karena provinsi memang seperti yang saya bayangkan tadi akan dibuat seragam se-Jawa Timur. Cuman karena memang harus dikerjakan sekarang bulan Maret ini harus sudah selesai, tidak boleh lagi ada guru atau staf yang kalau staf mungkin tidak, guru yang mengerjakan SKP terakhir di bulan Desember mulai dari perencanaannya nyampe pada pelaporannya baru selesai pada bulan Desember. Mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kemarin sempat disinggung di Jawa Timur bahwa tidak boleh ada lagi kalau bahasanya seperti itu, berarti kan ada Pak yang seperti itu. Di Jawa Timur tidak boleh ada lagi nanti buat SKP itu hanya di di akhir tahun Desember buat mulai di perencanaan pelaporan selesai gitu, itu tidak ada lagi. Nah, versinya Jawa Timur itu kalau ada guru yang seperti itu beri nilai sangat kurang bahasanya gitu. Jadi beri nilai sangat kurang. Kalau ada guru yang seperti itu sampaikan kepada sekolah beri nilai sangat kurang. Karena apa? Karena kalau dulu kita untuk dapat angka kredit kan harus ada buka dulu. Nah sekarang asal buat SKP dapat angka kredit gitu. Nah makanya ini yang ditekankan gitu loh. Hati-hati dalam penilaian untuk kepala sekolah terhadap guru.
Nah, makanya yang penting dapat buat SKP, kemudian ekspertise yang sangat kurang, ya tetap dapat angka kredit. Tadi sesuai dengan tabel yang saya sampaikan tadi. Gitu. Sehingga harapannya nggak boleh ada lagi guru yang buat SKP di akhir tahun. Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwa yang penting mandatorinya dikerjakan dulu, kalau kurang tambah sesuai dengan pekerjaan Bapak dan Ibu. Di mandatori pada dasarnya membuat mau dibuat berapa, kuantitasnya berapa, itu terserah pada pekerjaan Bapak dan Ibu. Pada dasarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Hanya saja Jawa Timur ingin menyeragamkan sesuai dengan keinginan Jawa Timur. Karena sekarang masih dalam taraf penyesuaian. Tahun depan pasti berubah lagi katanya. Pasti berubah lagi. SKP bentuknya ini seperti ini akan berubah lagi gitu. Karena katanya permen yang akan mengatur itu memang sudah tinggal ditandatangani, bahasanya seperti itu. Kalau sekarang belum, makanya dibuat tim di Jawa Timur. Ada timnya yang pengawas, ada timnya yang kepala sekolah, ada timnya yang guru. Terima kasih. Baik Pak Cibudi, untuk yang guru tetap sesuai dengan ketentuan di Jawa Timur. Kalau awal memang 12, tapi hasil dari musyawarah kemarin dengan adanya beberapa permasalahan sehingga diputuskan menjadi wali kelas menjadi 2 bulan, dan itu sudah ketetapan ya Pak dari tim Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya apa yang disampaikan oleh Bapak Sugianto tadi terkait dengan penyelesaian SKP. Kami mohon di tahun 2023 ini tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan dalam setahun satu kali. Nanti akan Bapak Ibu naik turun status juga dari Bapak Ibu, naik turun status kami mohon tidak ada. Sudah tinggal klik sesuai dengan contoh yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk bukti Bapak Ibu ya, kami tegaskan lagi untuk bukti, kalau di bukti itu berupa laporan Bapak Ibu, jangan cuma mengupload dokumentasi foto-foto, tapi buatlah paling sedikit laporan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau bentuknya laporan, foto itu hanya pelengkap Bapak Ibu, pelengkap. Foto kegiatan itu adalah pelengkap. Kalau Bapak Ibu itu seumpamanya di rencana aksinya adalah program kegiatan, mohon maaf, jangan melaporkan di bukti linknya visi dan misi sekolah. Itu juga kami salahkan Bapak, kami tidak terima. Kami akan menerima bukti visi yang sesuai dengan rencana aksi Bapak Ibu, sesuai dengan iki mandatori yang telah disampaikan oleh Bapak Sugi tadi. Itulah Bapak Ibu bukti fisik dari ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kalau memang laporan itu bentuknya laporan yang harus dilaporkan kepada pejabat penilai, silakan buat sebuah laporan yang di dalamnya berisi foto-foto kegiatan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pantas diberikan sesuai ekspektasi pimpinan. Kalau cuma foto yang diupload bukan berupa laporan, itu merupakan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan mandat Ibu Gubernur Jawa Timur. Di sini sudah ada bermacam penilaian dari pejabat penilai yang nantinya akan kami sampaikan melalui Ketua MKKS, biar MKKS yang menyampaikan kepada seluruh Bapak Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb, terutama yang berkaitan dengan penilaian kompetensi berakhlak yang harus dimiliki oleh pejabat pimpinan penilai di masing-masing
Satuan Lembaga Pendidikan atau UPD di Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada lagi Pak Tahir. Terima kasih Pak. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Didi terkait dengan wali kelas. Wali kelas ini adalah tidak semua guru itu menjadi wali kelas. Oleh karena itu bukan sesuatu yang wajib, Pak. Artinya wajib itu dipilih pada direk atau P. Sehingga menurut hemat saya, baik di kepala sekolah maupun di guru jangan sampai memilih pasangannya. Artinya wali kelas karena hanya sebagian saja yang jadi wali kelas, maka itu tidak tepat kalau dimasukkan di dalam P atau direk. Maka masukkanlah ke dalam support. Karena dengan support itu bisa memilih berapa waktu yang dibutuhkan. Karena wali kelas tugas tanggung jawabnya adalah setiap waktu, maka sepanjang 12 bulan itu menjadi tanggung jawabnya. Memang kalau misalnya kita dari guru itu 2K ya Pak ya, wajib yang harus diisi dan memilih wali kelas, tentu ada ketentuannya 2 bulan. Tapi di situ kurang tepat. Sama halnya dengan kepala sekolah Pak. Saya kebetulan sudah membuat sampai breakdown. Ada 4T, ada 4 direk yang wajib diisi. Kalau salah pasangan Pak, saya tidak perlu support lagi Pak. Misalnya pengelolaan manajemen, kemudian pilihannya itu melakukan supervisi, itu sudah besar WPT-nya, sehingga cukup K saja Pak, cukup K saja. Tapi kan akan menjadi lucu Pak, kalau salah pasangan. Sama halnya dengan tugas wali kelas, kalau itu dimasukkan K, sehingga tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kelas hanya 2 bulan saja. Sementara tugas wali kelas tidak seperti itu. Sehingga maksud saya, ketika akan memilih sebagai wali kelas, maka disitulah support Pak. Karena tidak yang namanya K itu wajib. Setiap ASN itu kan punya tanggung jawab yang sama, tapi tidak semua guru itu jadi wali kelas. Oleh karena itu menurut saya pasangannya tidak. Kalau ketika akan memilih wali kelas, bukan K Pak yang Support Pak, support. Memang support. Ada 12. Ketika seperti itu kepala sekolah kan juga harus melakukan Pak, harus melakukan penilaian sebagai wali kelas maksimal tidak. Ketika berbicara maksimal tidak, maka sepanjang waktu dalam 1 tahun itu harus menjadi penilaian. Maka 12 bulan yang menjadi pilihan waktu, maka di dalam pilihan itu adalah support tentang Pak. Kalau memang bisa seperti itu, saya tidak perlu support, tidak perlu membuat karya tulis. 4K itu sudah cukup bagi saya Pak, kalau salah pasangan. Misalnya pengelolaan di sekolah, saya pilih supervisi itu 12 bulan dan akademiknya bisa dikalikan sudah cukup besar Pak, cukup K. Tapi menurut saya itu karena salah pasangan. Nah, sama halnya dengan wali kelas. Masa wali kelas hanya 2 bulan saja, kan seperti itu. Sehingga tentu saja sebagai kepala sekolah kan harus menilai setiap waktu Pak, setiap bulan. Intinya dalam laporan itu, maka sepanjang tahun itu harus ada laporannya 12 bulan. Istilahnya itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi yang mandatori itu sudah ditetapkan Pak. Kayak yang guru tadi, yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang mandatori. Kalau yang wali kelas itu memang sudah support. Nah, kepala sekolah ini yang agak itu, ini yang mandatori dan wajib mandatori, nggak boleh dirubah Pak. Untuk yang kepala sekolah. Jadi nggak boleh dirubah. Kalau yang 4 itu wajib diambil sesuai dengan ini, nggak boleh dirubah. Nah, sementara untuk support pada dasarnya terserah pekerjaan Bapak dan Ibu, pada dasarnya seperti itu. Hanya saja ada seperti yang saya tanyakan tadi gitu. Jawa Timur ingin menyeragamkan. Itu yang kami tidak bisa mengatakan melepas selepas-lepasnya kepada Bapak dan Ibu gitu loh. Nah, hanya saja untuk sekarang
karena belum ada contoh yang resmi. Contoh resmi yang wajib seperti halnya ini semua, sebenarnya supportnya sudah disesuaikan dengan miliknya pekerjaan bapak dan ibu gitu. Nah, tapi mohon maaf nanti kalau ternyata Jawa Timur mengeluarkan SKP yang wajib untuk seluruh Jawa Timur sama seperti itu gitu. Mohon maaf juga ketika, karena ini bukan kebijakan di kami hanya melanjutkan dari Jawa Timur. Oke, seperti yang tadi ini sangat masuk akal bahwa wali kelas tidak seluruh guru menjadi wali kelas. Kalau tidak menjadi wali kelas, masa mau ngambil wali kelas? Ini kan logis, Pak. Nah, cuman sekali lagi bahasa tadi bahwa se-Jawa Timur disamakan, itu Jawa Timur yang menentukan seperti itu, Pak. Sehingga jadi wali kelas ataupun tidak nanti ketika Jawa Timur menginginkan wali kelas harus masuk, ya tetap harus masuk, Bapak dan Ibu. Masuk di support, iya, di support, tetap di support. Jadi cuman memang kalau mau dipikir ulang, kan tidak semua guru jadi wali kelas. Terus yang nggak jadi kelas, masa mau dimasukkan jadi wali kelas? Mungkin definisinya apa? Kan seperti itu, Bapak. Mohon maaf sekali lagi bahwa ketika bahasa penyeragaman itu bukan kewenangan di kami, tapi Jawa Timur yang bilang, karena ini masa transisi, se-Jawa Timur mau dibuat sama. Sekali lagi seperti itu bahasa Jawa Timur. Jadi, tapi untuk sekarang, karena ini yang guru masih masalah ya, kalau wali kelas diletakkan support jadi 2, misalkan belum mencapai terus nambah yang lainnya, silakan Bapak dan Ibu. Awalnya memang sudah dibuat 12 gitu. Kalau dibuat 12 sebenarnya guru itu sudah WPT jelas. Kalau wali kelas. Karena itu sudah dibuat, jadi oleh timnya itu sudah dibuat. Nah, pada saat sosialisasi itu terjadi perdebatan, gitu. Terjadi perdebatan, akhirnya dirubah wali kelas itu kerjanya hanya di Juni sama dua kali gitu loh. Di apa namanya? Hanya disekalian untuk yang nulis rapot. Gitu. Jadi di Juni dan di Desember gitu. Itu kesepakatan, Pak. Makanya seperti halnya yang saya katakan tadi, adanya angka kredit kan sedikit dipaksakan kalau seperti itu. Seandainya bukan dipaksakan berdasarkan aturan 12 ya sudah, nggak boleh dirubah, tetap harus 12 kan berubah angka kredit. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi mohon maaf ketika kami menyampaikan potong ini harus 2 bulan. Ya, karena kebetulan kami diperintahkan untuk menyampaikan seperti ini. Bahkan kemarin, mohon maaf kalau ada kepala sekolah yang diturunkan statusnya oleh Pak Saiful. Kemarin itu bahasanya, Pak, bagi yang tidak sesuai dengan ini silakan turunkan sekarang statusnya. Bahasanya seperti itu. Makanya pada waktu itu Pak Saiful, ya mungkin ada kepala sekolah yang sudah selesai dan statusnya diturunkan. Karena itu perintah dari Jawa Timur, Pak. Harus sesuai seperti halnya itu gitu. Itu mohon maaf untuk hal-hal yang seolah-olah kadang nggak masuk akal, misalkan kayak wali kelas itu. Salah satu contohnya kan wali kelas itu. Jadi nggak masuk akal kalau seluruh guru dianggap jadi wali kelas, kan nggak masuk akal. Tapi ya itu perintahnya Jawa Timur gitu. Pak, mau tanya yang berkaitan Dupak. Tadi menyampaikan Dupak itu harus sampai 31 Desember 2022 untuk penyesuaiannya itu, Pak. Nah, berdasarkan nota dinas yang 14 Maret 2023 itu ada usulan kenaikan pangkat. Apakah juga yang penyesuaian itu juga diusulkan? Karena saya melihat di YouTube, mendengar di YouTube itu, Pak, tetap diusulkan walaupun tidak naik pangkat. Karena di tahun 2022 nanti kan peraturannya kan berubah, Pak. Jadi penilaiannya kan berubah. Nanti misalnya dari 2021 mengusulkan sampai 2024. 2001 sampai 2022 pakai Dupak yang lama, sedangkan 2023 sampai 2024 ini pakai aturan yang baru. Jadi apakah seperti itu, Pak? Nanti yang baik yang tidak naik pangkat itu tetap mengusulkan Dupaknya. Saya mendengarnya di YouTube seperti itu. Mohon konfirmasinya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau yang mengusulkan nanti pasti punya angka kredit. Kalau yang nggak mengusulkan nggak punya angka kredit. Sehingga mulai dari nol lagi dari 2023. Jadi kayak gini, ada mungkin yang mau mengusulkan kan selama ini mengusulkan angka kredit itu kalau sudah ingin naik pangkat kan? Iya.
Nah, sebenarnya itu kan pada dasarnya bisa dicicil, Pak. Setiap tahun mengusulkan upah, gitu, mengusulkan. Nah, bagi Bapak dan Ibu memang disarankan agar pekerjaan Bapak dan Ibu pada tahun 2023 itu tidak sia-sia, diusulkan upahnya, sehingga punya angka kredit simpanan. Nanti baru ditambahkan dengan ini, gitu, yang 2023. Tapi bagi yang tidak mengusulkan juga ada masalah. Risiko dari guru sendiri. Jadi hasil pekerjaan yang 2022 tidak ternilai. Tidak akan mendapatkan angka kredit karena penilaian angka kredit itu terakhir pada bulan Juni tahun 2023 untuk pekerjaan sebelum 1 Januari 2023. Penilaiannya 31 Desember 2022 kan Pak ya? Dupaknya yang diusulkan 2022. Pekerjaan Bapak dan Ibu pada tahun 2022 diusulkan tahun 2023 sekarang. Ya. Bukti fisiknya itu yang 2022 Pak. Iya. Untuk yang 2023 tidak boleh dimasukkan. Iya. Nah, penilaian dupaknya itu akan dilaksanakan bocorannya katanya April untuk di Jawa Timur. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang mau usulkan dupak, silakan diusulkan insyaallah sekitar April. Latihan Maret kapan? 21 Maret. Tanggal sudah ada surat ya Pak? 28 Maret pendaftaran Pak. Oke. Ya. Melanjutkan apa yang disampaikan teman-teman itu terkait dengan kenaikan pangkat saja, melanjutkan kenaikan pangkat. Pak Sudi dan banyak lainnya bahwa mulai tahun 2023 Januari itu sudah dalam bentuk yang baru. Jadi melalui ekspektasi dibandingkan koefisien. Ke depan kan seperti itu Pak. Kemudian pengajuan tentang upah itu sudah akhir pada akhir Desember 2022. Yang pengajuannya nanti Juli terakhir kan ya Pak? Juli. Pengajuan. Di permennya itu penilaian harus dilakukan paling akhir 30 Juli. Tapi Jawa Timur tidak mau melakukan 30 Juli sesuai dengan surat kan tanggal berapa ini? Itu. Sehingga pengajuannya saja, tapi hitungan angka kreditnya adalah sampai Desember begitu Pak ya? Karena tadi disampaikan mulai 1 Januari SKP itu sudah berbeda dengan sebelumnya. Kan seperti itu Pak. Karena di SKP tahun 2023 itu ekspektasi sangat baik atau kurang itu menjadi pertimbangan terhadap perolehan angka kredit. Kan seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Sehingga pengajuan upah untuk kenaikan pangkat itu berakhir di Desember kan seperti itu Pak. Dan pengajuannya di bulan Juni terakhir kan begitu. Hanya hitungan kreditnya Pak menurut saya. Maka selama 2023 kan tidak boleh dimasukkan Pak. Ya kan seperti itu. Itu loh yang saya maksud. Kemudian ketika ada teman karena belasan tahun tidak naik pangkat, katakanlah seperti itu, tidak diajukan tahun ini sampai Juli, pada tahun berikutnya, bagaimana nasib dari perolehan angka kredit mulai sistem dupak sampai akhir 2022, apakah diperhitungkan dan bagaimana cara menghitungnya? Tentu saja ada perpaduan seperti itu Pak. Nah itu loh yang saya maksudkan, karena ini ada pertanyaan dari teman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kayak gini Pak, kalau Bapak dan Ibu ada yang nggak pernah mengusulkan dupak, ya silakan yang sekarang mengusulkan. Biar ada. Kalau saya mau mengatakan wajib, ya seolah-olah kalau nggak mengusulkan nggak boleh kan? Tapi ini sebenarnya tergantung Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pingin hasil kerjanya selama ini dihargai, diakui, ya silakan usulkan sekarang. Sebab ketika tidak diusulkan, ya hangus Pak. Ya. Jadi nggak ada perhitungan lagi. Apa tidak ada semacam edaran tertulis? Karena tentu saja ini membutuhkan sosialisasi kepada semua ASN dan seperti itu. Makanya saya katakan ini berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2003 yang sekarang. Jadi sosialisasi sekarang begitu.
Berdasarkan Permen 4 RB nomor 1 tahun 2023, hasil pekerjaan Bapak dan Ibu sampai pada Desember 2022, kesempatannya untuk mendapatkan angka kredit bulan ini. Ya, bulan ini karena Jawa Timur mau melaksanakan penilaian Dupa bulan ini gitu. Pengusulan jadi mungkin penilaiannya itu April, sekarang Pendaftaran gitu. 28. Jadi kalau nggak daftar sekarang, ya sudah hangus Pak. Sudah hangus nggak? Jangan pernah berharap lagi bisa mendapatkan penilaian penghargaan untuk mendapatkan angka kredit, tidak ada lagi. Makanya berdasarkan permintaan ini itu dibatasi. Pemda itu dibatasi. Dinas dibatasi, nggak boleh melakukan penilaian setelah tanggal 30 Juni 2023. Tanggal 1 Juli misalnya penilaian sudah nggak diakui Pak, karena batasannya sesuai dengan Permen 4 RB tahun 2023. Jadi kalau ada Pak silakan didorong untuk. Maksud saya kasihan teman-teman yang selama ini enak saja pikirannya lupa, jadi ke depan masih lupa. Maka Permen ini perlu disosialisasikan Pak, sehingga tidak salah. Terima kasih Pak. Ini juga mungkin sudah termasuk sosialisasi Permen yang cepat Pak sebenarnya. Karena Permen 4-nya muncul Januari, nah sekarang sudah disosialisasikan. Betul. Hanya saja batasannya kan sampai 30 Juni 2023. Jawa Timur tidak ngambil yang 30 Juni Pak, tapi ngambil April gitu loh. Yang mau tidak mau gimana lagi seperti yang tadi. Jangankan ini sudah ada aturannya gitu loh. Nah ini yang bisa jadi nggak masuk akal seperti halnya wali kelas tadi. Ya harus seperti itu loh. Tadi ini sudah ada permentannya yang ngatur nggak boleh lebih dari 30 Juni tahun 2023. Itu bunyinya di permentannya. Jadi mohon maaf kalau nanti nggak mengusulkan sekarang, disampaikan saja bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk menilaikan angka kreditnya dari hasil pekerjaan yang bertahun-tahun. Itu saja Pak. Hangus. Melanjutkan yang barusan Pak mengenai Pak, karena di nota dinas itu juga berkaitan dengan pengajuan pak awal. Jadi bagi kami yang PNS tahun 2020 itu kan mengajukan pak awal juga Pak. Nah di Capil itu kami nanti menunggu siapa di pengetahuan berkasnya Pak. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua saya tanyakan di SKP yang sekarang ini, kenapa kegiatan pengembangan diri tidak masuk lagi Pak? Seperti mengikuti pendidikan itu tidak ada di situ Pak. Apakah ke depannya sertifikat itu tidak berlaku lagi Pak? Tidak produktif itu Pak. SKP-nya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Yang pertama akan menunggu siapa di tim Dupa di Jambi itu ada 2 orang, yaitu Pak Yudianto SPD dengan Bu Ayu ABD. Itu Pak ya kalau di Jambi. Kemudian untuk yang kedua pengembangan diri sudah rahasianya diketahui oleh Provinsi Jawa Timur. Bahwasanya sertifikat bisa dibuat sendiri dan tidak ditandatangani. Tapi sementara kemarin hasil dari penyampaian tim di Provinsi Jawa Timur, sementara ini masih belum diberlakukan. Kita fokus kepada apa yang telah menjadi keputusan dari tim di Jawa Timur. Itulah yang sampai saat ini dipertahankan oleh tim di Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyamaan persepsi dan memudahkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka pencarian atau bukti output atau link yang akan disampaikan kepada Bapak pelajar atau Bapak pimpinan, samanya guru kepada kepala sekolah. Karena kalau kita meletakkan itu kadang tidak terlaksana, direncanakan ada, tapi kegiatannya tidak terlaksana sehingga kita abal-abalan membuat sertifikat kegiatan. Itu Bapak, mungkin ada lagi?
Bapak terkait dengan pembahasan ini sertifikat apa? Kemarin sempat jadi guyonan sebenarnya di Jawa Timur bahwa sebenarnya pengembangan itu kan kebutuhan bahasa. Kebutuhan dari Bapak dan Ibu untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Cuman ketika itu sebenarnya kemarin pada saat perhitungan UPKI kemarin ada banyak guru yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tingkat kredit yang besar, banyak sertifikatnya sehingga malah lalai pada kewajiban tugas utamanya kepada ngajarnya gitu. Sehingga memang sebenarnya yang sempat disampaikan oleh Pak Saiful tadi penilaiannya bahasanya penilaian kinerja itu lebih ditekankan kepada output dan outcome. Kalau kepegawaian ngomongnya seperti ini, kami tidak bisa terlalu masuk pada ranah guru dan kepala sekolah kelas karena kami belum begitu tahu seperti apa isi yang sebenarnya. Tetapi penilaian SKP itu sebenarnya ditekankan kepada seberapa besar pekerjaan Bapak dan Ibu mampu meningkatkan tujuan dari organisasi. Seberapa besar Bapak dan Ibu pekerjaan Bapak dan Ibu itu mampu meningkatkan dampaknya terhadap tujuan dari sekolah itu apa? Kalau kayak saya kita pilih itu apa? Seberapa besar? Sehingga kalau ini besar, nah berarti nilainya ini sangat baik. Oh kalau ini hanya sesuai dengan harapan, ya mungkin baik kan? Jadi sebenarnya bukan pada masing-masing item sebenarnya. Kalau toh itu dimasukkan tidak ada masalah sebenarnya, tapi itu tidak berdiri sendiri gitu loh Pak. Dimasukkan sertifikat, nggak ada apa-apa. Seandainya ada, tapi mohon maaf kalau ternyata di SKP-nya nggak ada misalkan, ya mohon maaf karena itu memang tidak diletakkan gitu. Andai saja ada, ya silakan dimasukkan, nggak ada masalah. Tapi penilaiannya tidak per poin-poin nanti akan dirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa itu ditiadakan bahasanya? Karena sepertinya tadi. Ada banyak yang berlomba-lomba ikut kegiatan, ikut workshop, ikut seminar, dan sebagainya, yang itu pada akhirnya malah mengabaikan tugas utama yang ngajar di sekolah. Gitu. Makanya tidak dimasukkan di SKP yang sekarang. Mohon maaf kalau itu nggak ada. Bahasanya seperti guyonannya seperti itu. Andai saja ada dipilih, boleh. Tapi kalau nggak ada, dia nggak bisa dipilih nggak. Tetapi itu tetap berguna bagi Bapak dan Ibu kan itu untuk pengembangan kompetensi dari Bapak dan Ibu sendiri. Terima kasih. Nah, ada lagi silakan kalau tidak ada mungkin. Cukup. Lanjut, mau dilanjut Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada Bapak, progres untuk pelaksanaan penyelesaian SKP tahun 2023 untuk tenaga administrasi sekolah sudah mencapai 70%. Untuk tenaga guru masih 70%, ada sekitar 30 guru dari masing-masing satuan lembaga pendidikan yang belum menyentuh sama sekali di informasi. Mohon disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang masih belum menyentuh sama sekali SKP, masih ada sekitaran 30 ASN di masing-masing satuan lembaga pendidikan yang masih belum sama sekali menyentuh informasi SKP. Mohon diingatkan Bapak, terutama Bapak Kepala Sekolah di masing-masing satuan lembaga pendidikan. Kemudian untuk Kepala Sekolah sudah 100% penyelesaian informasi kinerja, 30% yang sudah menyelesaikan breakdown, tapi masih belum ada yang prestasi kerja bulanan karena masih menunggu hasil kesepakatan sosialisasi hari ini. Mungkin itu saja Bapak yang bisa, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf ketika ada permasalahan terkait dengan SKP,
kami siap melayani Bapak Ibu sekalian melalui via WA kapan saja ketika saya tidak lagi di posisi istirahat. 24 jam siap menerima layanan Bapak Ibu sekalian terkait dengan SKP yang selama ini kami memang jam 2 malam di telepon Pak Raffi, Pak minta persetujuan, saya setujui. Pak Tahir jam 1 malam minta persetujuan, saya setujui, siap. Itu berarti kami siap sudah 24 jam melayani Bapak Ibu dalam ASKP. Itu bukan tak dulu. Ternyata tidak lagi istirahat. Tapi kalau kaitannya dengan pipa, jangan tanya sama saya Bapak, tanya kepada Bu Ayu dan Pak Anto. Karena di e-masker itu ada tanggung jawab mutlak sebenarnya ada di tangan Pak Sudirono sebagai administrasi kepegawaian. Saya hanya pendamping-pendampingnya. Penanggung jawab mutlak yang dijabat sebagai administrasi kepegawaian itu adalah Bapak Sudirono. Kami hanya pendamping saja. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seumpamanya berkaitan dengan kebijakan, bawahan dari Bapak Kasubag TU di Capim itu adalah yang menangani administrasi kepegawaian penuh yang di-SK-kan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah Bapak Sudirono. Itu Bapak, kami hanya membantu penyelesaian setiap ada permasalahan. Adapun ada permasalahan yang signifikan, kami langsung lanjutkan ke Bapak Sudirono sebagai penentu kebijakan. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang lebihnya dari kami petugas dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang membawa SPPD silakan diminta ke kepala sekolah SMA 2. Kalau SMA 2 tidak ada kepala sekolahnya, silakan kami Bapak Kejabang ditandatangani oleh Kasubag, atau kalau tidak ada Kasubag bisa saya, tidak apa-apa karena pelaksana kegiatan. Yang bawa SPPD silakan dimintakan ke Pak Kepala Sekolah SMA 2, tidak masalah. Itu sebagai laporan dari perencanaan anggaran BOS di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.